Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua makhluk di bumi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu. Semoga hidup berbahagia. Bapak Ibu yang kami kasihi dan kami cintai, puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita hari ini dipertemukan dalam sebuah rumah kesejahteraan bagi kita semua, Dinasti Nusantara Group. Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu sedikit banyak sudah merasakan apa yang Bapak Ibu terima, walaupun itu baru secara pemikiran Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu. Bapak Ibu merasakan seperti apa di sini? Apakah bahagia atau tambah khawatir? Tambah bahagia, tambah tenang hidupnya, ya. Dan pastinya nanti semuanya akan tambah berkelimpahan. Amin. Dan yang tidak boleh lupa Bapak Ibu juga harus tambah manfaatnya bagi kehidupan banyak orang. Banyak orang yang masih harus perlu ditolong, perlu dipulihkan, perlu disadarkan, edukasi secara baik, ya. Kita semua hari ini di sini menjadi anak-anak beliau yang juga harus mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan beliau, ya. Suksesnya seorang murid bukan hanya membanggakan seorang guru. Wah, guruku hebat, guruku kaya raya, guruku punya sifat yang baik, guruku ahli menolong, guruku bijaksana. Bukan seperti itu, tapi bagaimana sifat-sifat guru itu, sifat-sifat mentor itu diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita nanti menjadi Pak Niko berikutnya di luar sana. Siap? Nah, ya, untuk semangat Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua pastinya ada ilmunya, ada rumusnya. Bagaimana agar hidup kita semakin menakjubkan, bagaimana agar hidup kita semakin powerful, ya, dalam kehidupan ini. Nah, apa ilmunya? Sebenarnya sudah sering kali disampaikan Bapak, tapi saya ingin lebih mengkerucutkan lagi supaya Bapak Ibu gampang mengingatnya. Ya, jadi hidup itu ternyata ada sebuah ilmu yang bagaimana nanti ilmu itu jika diterapkan oleh Bapak Ibu akan membuat hidup Bapak Ibu pasti menakjubkan, pasti powerful, ya. Jadi bagaimana caranya? Bapak Ibu di semesta ini yang sering Bapak sampaikan adalah semesta ini punya sebuah hukum, ya. Hukumnya hukum apa? Sebab akibat, hukum kausalitas, konsekuensi dari sebuah perbuatan. Nah, ini yang harusnya Bapak Ibu menjadi prioritas. Kalau hidup di dunia ini ada hukum sebab akibat, berarti yang harus Bapak Ibu ciptakan adalah akibat-akibat yang Bapak Ibu inginkan. Jangan Bapak Ibu pikirannya menciptakan akibat sebab-sebab yang tidak Bapak Ibu inginkan. Seringkali banyak orang Bapak Ibu memikirkan hal-hal yang dia tidak inginkan, menciptakan sebab-sebab yang dia tidak inginkan dalam kehidupan, tapi tidak sadar. Contoh Bapak Ibu, pernah gagal di suatu masalah, tapi ketika ketemu A, ketemu B, ketemu tetangga, ketemu teman-teman, selalu saja kegagalan itu diceritakan berulang-ulang. Nggak tahu dengan motivasi apa, ataukah ingin semua orang mendengar kegagalan kita, atau bagaimana. Nah, tanpa sadar Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu terus menceritakan kegagalan-kegagalan itu, maka Bapak Ibu sebetulnya sedang menciptakannya. Semakin sering Bapak Ibu menceritakan itu, semakin Bapak Ibu terus memancarkan vibrasi dan frekuensi yang negatif tentang kegagalan. Maka itu menjadi mudah datang, mudah terulang lagi. Pernah ikut bisnis scam, ikut lagi, scam lagi, ikut lagi, scam lagi. Acungkan tangan yang sering seperti itu. Ya. Ya. Jadi itu sebetulnya karena apa? Bapak Ibu terus menciptakan hal itu tanpa sadar. Maka yang perlu pertama kali Bapak Ibu setting ulang, diri ulang dalam kehidupan Bapak Ibu, yang pertama adalah pikiran Bapak Ibu. Supaya pikiran selalu berpikir yang baik, yang positif. Pikiran itu apa sebetulnya, kan gitu? Pikiran itu apa? Semua yang bisa kita dengar dari benak kita ataupun
yang terucap di dalam perkataan kita. Itu pikiran Bapak Ibu. Karena tidak mungkin Bapak Ibu ngomong tanpa dipikir terlebih dahulu. Tidak mungkin Bapak Ibu akan menyampaikan sesuatu tanpa ada di pikiran dahulu. Maka pikiran itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu dengar dari benak Bapak Ibu, dari dalam diri Bapak Ibu, ataupun yang terucap lewat kata-kata Bapak Ibu. Itu pikiran. Efeknya ketika Bapak Ibu berpikir yang tidak diinginkan, maka yang datang pun sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kadang kita tidak sadar, karena gelombang otak itu Bapak Ibu energi, menciptakan vibrasi dan frekuensi yang terus memancar ke semesta. Jadi makanya ada seorang bijak mengatakan, pikiranmu adalah takdirmu. Pikiranmu adalah takdirmu. Karena apa? Pikiran yang bergabung dengan perasaan nanti akan menciptakan sebuah gelombang elektromagnetik namanya, yang sangat kuat sekali. Dan sifat semesta, karena ada hukum sebab akibat tadi, ada hukum law of attraction, maka yang terpancar dari diri Bapak Ibu akan selalu terpantul kembali ke dalam diri Bapak Ibu. Maka mudah enggak kalau Bapak Ibu pingin sukses, pingin bahagia, tinggal Bapak Ibu menciptakan sesuatu yang tentang kesuksesan, sesuatu yang membuat Bapak Ibu bahagia. Bapak Ibu inginkan apa dalam kehidupan? Ciptakan saja itu melalui pikiran Bapak Ibu. Nah, gampang nggak? Gampang sebetulnya. Tapi karena kita Bapak Ibu seringkali mendengar atau komunitas kita bukan orang-orang yang positif, orang-orang yang selalu pesimis. Maka Bapak sering bilang, Pak Niko itu, jika kita berkumpul dengan 5 orang pemabuk, benar nggak? Maka kita akan menjadi pemabuk yang nomor 6. Jika kita berkumpul dengan 5 orang yang suka hibah, ngomong-ngomongi orang, maka kita akan menjadi tukang hibah yang nomor 6. Nah, kalau ingin bahagia, ingin sukses, ingin berkelimpahan, tinggal kumpul kepada 5 orang yang sukses, ya, 5 orang yang berkelimpahan, 5 orang yang hidupnya bahagia. Maka Bapak Ibu akan menjadi nomor 6-nya. Nah, di sini Bapak Ibu kita diajarkan oleh Bapak selalu membangun pikiran yang positif, prasangka yang positif. Itu sebetulnya Bapak Ibu cara untuk bagaimana hidup Bapak Ibu menakjubkan. Karena hukum sebab akibat ini tidak pernah gagal Bapak Ibu, tidak pernah gagal. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini masih sering mengalami kegagalan, cek kembali pikiran kita, cek kembali prasangka kita. Jangan langsung gampang nyalahkan orang lain. Wah, ini yang salah si A, si B, ya. Padahal mereka semua tidak punya kuasa untuk mengendalikan kita kalau kita tidak mau Bapak Ibu. Jadi semuanya Bapak Ibu harus dicipta lewat diri kita sendiri. Maka ketika kekuatan pikiran ini kita gunakan dengan baik, akhirnya masuk ke dalam prasangka kita, menjadi perbuatan kita. Ini satu kesatuan Bapak Ibu. Tapi semua berawal dari pikiran, cara berpikir. Bahasan kita hari ini bagaimana agar hidup semakin hari semakin menakjubkan, semakin powerful, semakin berlimpah, semakin bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Nah, karena orang tidak paham tentang pelajaran ini sehingga bingung Bapak Ibu ketika ketemu guru A seakan-akan berbeda dengan guru yang B. Ketika ketemu guru B berbeda lagi dengan yang lain, dan terus Bapak Ibu bingung. Jadi inti sarinya apa sebetulnya? Kok urip kok ngene ora ana perubahan? Ya, semua sudah digunakan. Bapak Ibu saya yakin di sini orang-orang yang sudah berpengalaman dalam kehidupan. Ya, ada yang sudah 60 tahun, pasti sudah ada ya. Atau 17 tahun semua di sini. Ya, enggak apa-apa. Perasaannya muda, semangatnya tetap muda, 17 tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mengarungi perjalanan hidup ini, di situ ada pelajaran-pelajaran. Yang pelajaran itu semuanya baik. Bapak Niko di minggu yang kemarin itu mengatakan bahwa hidup itu adalah perjalanan. Di dalam perjalanan ada pelajaran. Bukan masalah, bukan musibah, bukan nasib buruk, bukan bencana. Nggak ada. Jadi semuanya demi kebaikan hambanya. Semuanya demi kebaikan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu berbuat, Bapak Ibu itu sebetulnya sedang memberi. Nanti Bapak Ibu akan menerima. Kalau hari ini yang diterima belum sesuai yang diharapkan, berarti Bapak Ibu di dalam semesta ini telah memberikan
apa-apa yang tidak diharapkan Bapak Ibu. Itu aja kuncinya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih banyak menanggung kepiluan yang menurut Bapak Ibu kepahitan, masalah, kemarin-kemarin Bapak Ibu lakukan apa? Kemarin-kemarin berpikirnya seperti apa? Kemarin-kemarin prasangkanya seperti apa? Itu saja. Maka sadari dulu bahwa pasti itu bukan karena orang lain, bukan karena siapa-siapa. Pasti karena diri kita yang salah persepsi, salah berpikir, prasangkanya salah, akhirnya tindakannya salah. Gitu. Jadi sebetulnya ilmu yang beliau sampaikan ini rangkuman dari semua ajaran agama, Bapak Ibu. Rangkuman dari semua ajaran agama. Dan sama endingnya adalah bagaimana manusia itu hidupnya mencapai kelimpahan yang luar biasa dan penuh manfaat bagi kehidupan banyak orang. Maka hari ini Bapak Ibu tak ajarin doa yang sedikit saja tapi luar biasa, mau nggak? Ya, nanti amalkan. Jangan dicatat saja, jangan di apa istilahnya di koleksi saja dalam otak ya. Jadi ini juga sering disampaikan Bapak Niko, tapi nggak tahu Bapak Ibu amalkan seperti dia. Kita sebagai contoh Bapak Ibu, berpikir hal-hal yang membahagiakan, berpikir hal-hal yang baik dalam kehidupan. Maka nanti yang datang dalam kehidupanmu semua kabar tentang kebaikan, tentang kebahagiaan. Berawal dari pikiran dulu, ya. Karena ada hukum sebab akibat ini tadi. Ada hukum kalau yang di dalam Islam, aku tergantung prasangka hambaku. Ini yakini dulu. Kalau Tuhan yang berbicara saja Bapak Ibu tidak percaya, repot. Repot nggak? Mau percaya sama siapa? Ya sudah nggak ada lagi ya. Aku tergantung prasangka hambaku, jadilah seperti imanmu. Ini sebuah hukum pasti Bapak Ibu. Maka berhati-hatilah dalam berpikir, berhati-hatilah dalam berprasangka. Jadi kontrol itu semua. Karena Bapak Ibu menyadari bahwa semua itu akan kembali lagi. Misalkan nih Bapak Ibu punya masalah dengan orang lain dan bencinya belum bisa hilang, memaafkannya masih susah. Karena merasa memaafkan itu untuk orang lain. Memaafkan itu saya harus memberi gitu. Padahal memaafkan itu untuk Bapak Ibu. Coba kalau nggak memaafkan, yang terjadi dalam hati nyesek nggak? Nyesek. Ketemu A, aduh jengkel lagi. Ingat yang masa lalu, betul nggak? Ingat kejadian-kejadian yang sudah berlalu, yang sudah lama terjadi tapi masih terus disimpan Bapak Ibu. Nyesek akhirnya. Dan ini menjadi penghambat untuk Bapak Ibu bisa maksimal hidupnya. Karena kalau menyimpan sesuatu berharga, ya pantas Bapak Ibu simpan. Tapi dendam, benci, marah kepada makhluk yang lain, manusia ataupun apapun, itu nggak ada gunanya Bapak Ibu. Ada gunanya nggak kira-kira sampah disimpan? Ya, kecuali sampah organik jadi pupuk ya. Nah ini sampahnya di dalam hati Bapak Ibu. Sampahnya di dalam hati, di benak pikiran Bapak Ibu yang terus menggerogoti semua kebaikan-kebaikan. Maka tidak perlu disimpan. Tapi coba kalau Bapak Ibu hadir sebuah maaf dalam hati Bapak Ibu bangun di tengah malam. Bapak Ibu jam 3:04 berdoa dan Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semua manusia yang pernah menyakiti hatiku. Hari ini, detik ini, saya selesaikan itu dan saya maafkan tanpa syarat untuk mereka. Bapak Ibu nanti akan merasa langsung tuh energi semesta langsung datang, masuk dan nyes langsung Bapak Ibu. Praktekkan, maafkan semuanya tanpa syarat. Kita ngapuro tapi kue ngene, wah sing syarat ini. Jadi tanpa syarat Bapak Ibu. Karena memaafkan itu bukan untuk orang lain tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memaafkan, kira-kira Sang Maha Pemaaf, Tuhan yang Maha Esa akan cinta kepada Bapak Ibu enggak? Cinta. Tuhan itu Maha Pemaaf, ya, akan memaafkan manusia-manusia yang memaafkan juga orang lain. Tuhan itu Maha Kasih Sayang. Bapak Ibu akan dikasih sayangi Tuhan kalau Bapak Ibu menyayangi yang lain gitu loh. Jadi bukan hanya dipuji saja Tuhan itu. Tuhan Maha Indah, Tuhan Maha Perkasa, Tuhan Maha Bijaksana. Dipuji saja tapi Bapak Ibu tidak pernah mengaplikasikan itu dalam diri Bapak Ibu. Maka tidak ada kekuatannya. Seperti yang saya tadi sampaikan, guru kita hebat, guru kita luar biasa. Tapi hanya jadi bangga-banggaan kita. Wah, nek guruku gitu loh. Wah, hebat orangnya, bijaksana, ampuh iso mabur misalkan. Nah,
Tapi itu Bapak Ibu hanya membanggakan saja. Maka suksesnya tadi kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, sebagai santri-santrinya, ya ketika pelajaran-pelajaran dari guru itu kita terapkan Bapak Ibu. Kalau kita diajari lakukan syukur setiap saat, setiap waktu, maka ketika ingat syukur, Bapak Ibu langsung lakukan dalam hati, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikanmu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan hari ini. Terima kasih Tuhan hari ini aku bertemu dengan orang-orang baik. Nyaman nggak hatinya? Nyaman. Daripada ngeluh, coba bayangkan Bapak Ibu bangun tidur langsung ngeluh. Asep nih. Nah, nyaman nggak kira-kira? Langsung ngedrop, nggak ada energi, nggak semangat Bapak Ibu. Tapi coba ketika Bapak Ibu bangun tidur langsung lakukan rasa syukur. Wah, itu luar biasa. Ya. Jadi itu bedakan dan coba amalkan dalam hidup Bapak Ibu. Berbeda enggak ketika Bapak Ibu mengeluh dan yang satunya ketika Bapak Ibu bersyukur. Jadi kebalikannya, pikiran itu akan selalu hadir di dalam kehidupan kita kadang tanpa kita sadari. Maka Bapak Ibu perlu melatih. Nah, maka Bapak Ibu sebagai anak-anaknya beliau yang sudah menjadi anggota, ya, ada apa? Ada doa 21 hari. Kesungguhan kita penentu keberhasilan. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh, maka pasti Bapak Ibu akan cepat perjalanannya. Punya apa? Motivasi diri Bapak Ibu. Dimotivasi diri Bapak Ibu sendiri. Jangan Bapak Ibu putus ngose Jangan lakukan terus. Ada dari anggota kita tuh Bapak Ibu yang menjalankan doa ini 212 hari baru selesai. Tapi nggak pernah berhenti loh. Ketika malam ini gagal, besok langsung mulai lagi. 20 hari gagal, besok langsung mulai lagi dan selesainya 212 kali. 212 kayak Wiro Sableng. Itu baru selesai Bapak Ibu. Bayangkan, artinya justru kita melihat betapa perjuangan si Bapak itu luar biasa, tidak pernah putus asa. Tapi ternyata apa yang terjadi? Keajaiban dalam hidupnya luar biasa. Maka kalau Bapak Ibu belum menempuh perjalanan ini dengan serius, jangan meri sama teman-temannya. Ya, ada yang berdoa sampai hari ini belum putus. Ada yang sudah 1 tahun tidak pernah putus. Dan Pak Niko sampai hari ini masih berdoa. Jadi Bapak Ibu harus memotivasi diri sendiri. Bapak aja sampai hari ini masih berdoa loh. Hartanya sudah triliun Bapak Ibu. Manfaatnya sudah puluhan ribu orang kepada semua anggotanya. Nah, kita baru 9 hari putus, males-malesan coba. Saya melakukan Bapak Ibu 9 bulan 10 hari. Ya, seperti orang hamil ya, maka lahir bayi. Kenapa 21 hari? Seperti telur yang ditetaskan. Lahir juga anaknya gitu ya. Nah, saya ingin lahirnya lebih besar, maka saya 9 bulan 10 hari. Bayi ya. Gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu motivasi Bapak Ibu sendiri. Aku harus bisa. Aku harus selesai. Ya, ngantuk iya Bapak Ibu, malas iya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bersungguh-sungguh, pasti berbeda hasilnya dengan yang tidak sungguh-sungguh. Benar nggak? Bapak Ibu bekerja nih, males-malesan, ya. Padahal kerjanya jahit misalkan. Males-malesan, pelaku semenit mandeke sejah. Nonton YouTube, TikTokan misalkan, ya. Terus ada orang yang sungguh-sungguh menjahitnya 1 jam, istirahatnya 10 menit. 1 jam, beda nggak hasilnya? Berbeda. Nah, itu saja kelihatan. Jadi antara Bapak Ibu yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh pasti kelihatan perbedaannya. Maka motivasi diri Bapak Ibu dengan kuat-kuat. Saya harus berhasil. Karena Bapak Ibu, kita ini sudah hidup sekian lama Bapak Ibu. Sudah semua perangkat kita gunakan. Pikiran kita gunakan. Sebisa mungkin kita belajar. Benar nggak? Doa sudah kita lantunkan. Setiap hari, setiap malam. Tenaga sudah kita pakai. Uang juga sudah kita pakai. Tapi uripe ke orang powerful. Benar nggak? Padahal sudah sekian lama loh hidupnya. Ada apa nih? Mana yang salah? Padahal setiap diri ini dimodali yang sama. Ya, kita lahir sama kan gitu. Tapi kenapa jadinya berbeda? Ya karena ada cerita-cerita yang berbeda tadi ini.
Nah, maka Bapak Ibu, yang tadi bagaimana agar hidup kita menakjubkan, kesimpulannya adalah soal pikiran dan perasaan saja. Bagaimana Bapak Ibu men-setting pikiran ini secara baik. Harus selalu positif. Kalau lagi-lagi datang pikirannya negatif, kampleng dewe Bapak Ibu, kampleng dewe. Ya, tuturannya angel gitu atau gimana? Terserah. Karena apa? Itu yang akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Maka hati-hati. Dan perasaan juga. Perasaan itu awalnya nanti jadi pikiran dulu. Pikirannya salah, perasaannya salah, perbuatannya salah, hasilnya salah. Hindari mengeluh. Dan juga jangan menjadi pengemis di hadapan Tuhan. Jangan mengeluh. Mengeluh dari zaman dulu sampai sekarang nyatanya ya masih hidup, ya enggak? Ya, dan masih berjalan hidupnya. Ngeluh terus padahal bentino. Nyatanya ya sing urip tekan saiki. Maka coba mengeluh ini kan jadi nggak enak. Kita jadi lemah. Coba sekarang polanya dirubah. Mengeluhnya diganti dengan bersyukur. Ya, meminta-mintanya nanti diganti dengan ucapan terima kasih dan rasa syukur juga. Akan lebih bahagia Bapak Ibu. Setiap ketemu orang, ya, terima kasih ya sudah mau mendengarkan obrolan. Terima kasih sudah menjadi teman dudukku. Terima kasih sudah mau mengenal aku dan lain sebagainya. Terima kasih untuk semuanya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa bersyukur Bapak Ibu. Tidak ada alasan. Siapa nih yang hidupnya merasa paling paling jatuh hari ini? Ya, angkat tangan, nanti tak ajari cara bersyukurnya. Ya. Masih bisa bersyukur nggak Pak? Masih ya, masih. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa bersyukur. Jantungnya masih berdetak nggak? Masih. Ya, nafasnya masih berhembus? Masih. Ya. Terus masih bisa merasakan pahit, manis, enak? Masih. Bisa melihat dengan baik? Masih. Masih bisa mendengar? Masih. Bisa berjalan sampai sini? Benar nggak? Banyak hal yang bisa kita syukuri. Tapi kita fokusnya kepada materi-materi. Nah, jadi disyukuri dulu yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Terima kasih, ucapkan rasa syukur Tuhan. Terima kasih untuk jantungku yang masih Engkau jaga terus-menerus, Engkau detakkan sampai saat ini. Untuk nafasku yang masih Engkau hembuskan sampai detik ini. Untuk nikmat-nikmat-Mu yang lain, saya bisa melihat, mendengar, merasakan segala sesuatu dalam kehidupan. Terima kasih Engkau kumpulkan aku dengan orang-orang yang baik. Bapak Ibu, ya, jangan mengeluh. Hari ini memang sedang saya rasakan hidup yang tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi hamba tahu ini prosesmu. Engkau mendidikku, Engkau menyadarkanku supaya aku menjadi orang yang lebih kuat, lebih hebat, ya, lebih bermanfaat dan lebih berkelimpahan lagi. Dan Tuhan, aku memilih untuk hidup yang berkelimpahan. Dan aku memilih untuk menjadi manusia yang bermanfaat maksimal bagi kehidupan banyak orang. Ini doanya Bapak Ibu. Salah sendiri kalau nggak nyatet ya. Tidak, saya ulangi lagi. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, biar nggak ngantuk, tepuk tangan dulu tuh Bapak Ibu semua. Menyenangkan hari ini. Menyenangkan ya, penuh rasa syukur ya. Ya, yuk saya ajari doanya. Ikuti semua ya. Tuhan, aku memilih untuk hidup yang berkelimpahan. Dan aku memilih Tuhan untuk menjadi manusia yang bermanfaat maksimal bagi kehidupan banyak orang. Amin. Itu saja Bapak Ibu. Ya, ini doa sudah segalanya. Berkelimpahan dan bermanfaat maksimal. Setiap Bapak Ibu ingat doa ini. Boleh berapa kali pun. Karena semakin Bapak Ibu ucapan itu, frekuensi Bapak Ibu semakin nyambung kepada semesta. Frekuensi yang keluar akan semakin banyak ke semesta. Dan yang mantul ke Bapak Ibu akan semakin banyak. Maka doa yang Bapak Niko ajarkan 21 hari sepertiga malam, itu latihannya di sepertiga malam saja Bapak Ibu. Tapi boleh diucapkan kapanpun. Bapak Ibu hari ini, detik ini ingat, ucapkan walaupun hanya dalam hati.
gitu ya. Ya Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Semua energi negatif yang ada di dalam tubuhku sudah dibersihkan. Maka ketika mengucapkan doa ini, kalau masih punya pikiran negatif, berarti energi negatifnya belum hilang. Itu loh. Kalau masih punya prasangka yang negatif, berarti energi negatifnya ya juga belum hilang. Maka ini untuk ngecek Bapak Ibu, sering diucapkan dan coba lihat. Berarti harus mandi air garam. Mandi air garamnya mungkin 3 kali sehari. Kayak garam piro ya dalam 1 bulan. Karena apa Bapak Ibu? Itu energi yang dibersihkan itu lahir dan batin. Bukan hanya mandi biur-biur, yang penting syaratnya wis gitu ya. Terus selikur dino tak lakoni, yang penting wis ramu selikur dino, tunggu. Kok kelimpahan urung terjadi? Kok ajaibannya urung teko? Nah modelnya aja kayak gitu Bapak Ibu. Nah modelnya kayak gitu pasti itu nggak ada perubahan namanya. Jadi ketika Bapak Ibu Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur, semua energi negatif yang ada di dalam tubuhku sudah dibersihkan. Jadi dirasakan Bapak Ibu, seiring dengan energi negatif yang sudah dibersihkan dari dalam tubuhku, keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber, sumber yang terduga maupun sumber yang tidak terduga. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Mulai hari ini dan seterusnya, uang-uang besar, uang-uang kecil sama mudahnya masuk ke dalam kehidupanku. Lanjutannya, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang sudah aku terima. Dan aku mau Tuhan membalas semua kebaikan itu dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Kalau caranya sudah cepat, mudah, sederhana, dan ajaib, tidak usah dipikir. Tugas Bapak Ibu sekarang bagaimana mengupgrade kualitas diri Bapak Ibu menjadi manusia-manusia yang membawa manfaat bagi manusia yang lain. Menjadi Pak Niko berikutnya. Sistemnya sudah disediakan. Kalau ingin kelimpahan sudah ada sistemnya. Tinggal ikuti aturan mainnya, tata caranya, pelajaran-pelajarannya. Jadinya sama Bapak Ibu, sama. Jadi hari ini tidak boleh khawatir lagi, tidak boleh cemas lagi, tidak boleh ngeluh-ngeluh lagi. Itu nggak ada gunanya. Pernah nggak Bapak Ibu khawatir, cemas, mengeluh, ternyata ketika sudah mengeluh sekian hari datang pertolongan? Pernah nggak? Sudah mengeluh hidupnya, aduh rasanya abot temen, tiba-tiba hari berikutnya selesai masalahnya. Oh, rampung toh. Itu. Artinya apa? Pelajarannya besok ketika terjadi masalah tidak usah mengeluh, pasti selesai juga gitu loh Bapak Ibu. Seringkali saya mendengar orang punya masalah di masa lalunya, ya. Hari ini dia dagang tidak sesuai yang diharapkan. Hari berikutnya juga sama, hari berikutnya juga sama. Karena 3 hari berturut-turut akhirnya dia mengeluh. Aduh pasar kok sepi nih lah karuan. Arep dadi opo iki? Ya. Warna-warna, ceritanya macam-macam kemana-mana Bapak Ibu. Tapi ternyata hari keempat dia mendapatkan omset yang besar dan terganti 3 hari berikut sebelumnya. Berarti yang tadi mengeluh sudah suudzon dulu, sudah prasangka buruk dulu, ada gunanya enggak? Enggak ada. Makanya besok kalau terjadi sesuatu masalah dalam hidup kita, sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita yang menurut Bapak Ibu tidak menyenangkan, jangan buru-buru dimaknai. Jangan buru-buru direspon negatif, ya. Selalu bersyukur dan berprasangka yang baik itu tadi. Pasti, ya. Tuhan itu lebih tahu daripada Bapak Ibu sendiri. Tuhan itu lebih kenal Bapak Ibu daripada Bapak Ibu sendiri. Nah, maka pikiran dan perasaan harus Bapak Ibu latihan di situ. Pikirannya bagaimana agar selalu positif. Pikiran positif adalah pikiran yang memikirkan sesuatu yang Bapak Ibu sukai dan Bapak Ibu inginkan. Pikiran negatif adalah pikiran yang memikirkan sesuatu yang tidak Bapak Ibu inginkan dan tidak Bapak Ibu sukai. Itu. Nah, seringkali kita berpikir gitu, kebalik. Pinginnya A, mikirnya B. Pinginnya kelimpahan yang diceritakan kegagalan. Pinginnya sukses yang diceritakan kepahitannya. Pinginnya bahagia yang diceritakan masa lalu yang penuh dengan kesedihan. Maka tidak perlu Bapak Ibu mengulang-ulang lagi tentang kepahitan, kegagalan. Itu jadikan sebagai motivasi. Pak Niko pernah cerita Bapak Ibu, pernah pada di satu posisi yang sudah tinggi posisinya.
di dalam perusahaan atau dalam instansi. Posisinya sudah tinggi, tapi tiba-tiba bapak langsung cut, ya, langsung cut dan sudah tidak punya posisi lagi. Tapi apa yang diucapkan? Tuhan, terima kasih Engkau guncang aku dari zona nyaman ini. Karena hamba tahu ini adalah caramu memaksaku untuk menjadi seorang pengusaha. Ketika Pak Niko rumahnya hilang, juga bersyukur, juga tidak negatif Bapak Ibu. Ketika omset yang per hari 1,3 M langsung hilang hari itu juga, beliau juga bersyukur. Tuhan terima kasih, caramu yang ini hamba tahu untuk membuatku menjadi orang yang mampu melompat lebih tinggi, terbang lebih tinggi lagi. Jadi yang lebih luar biasa. Jadi selalu disyukuri. Kalau beliau dulu tidak mengalami peristiwa itu, tidak seperti ini ceritanya. Ya, jadi ambil pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan kita bahwa yang terjadi tidak pernah salah, yang terjadi selalu baik. Kenapa menjadi masalah? Karena respon kita yang salah. Ya, maka pikiran Bapak Ibu, yuk kita berlatih. Berpikir terus yang positif, yang baik, yang Bapak inginkan saja, yang Bapak Ibu sukai dalam kehidupan. Pasti Bapak Ibu saya yakin ingin mencapai hidup yang mulia, ya, ingin mencapai kehidupan yang penuh berkah, ingin mencapai kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Pasti kan ingin seperti itu. Maka berpikir saja yang Bapak Ibu inginkan. Jangan berpikir yang tidak Bapak Ibu inginkan. Nanti terjadi seperti yang Bapak Ibu pikirkan. Nah, perasaan juga sama. Kalau pikiran ini membawa dampak, perasaan juga sama. Maka satukan perasaan, pikiran dan perasaan. Kalau pikiran Bapak Ibu positif, saya yakin perasaan akan sangat mudah untuk positif. Perasaan itu terpengaruh lewat pikiran kita. Nah, berarti berpikir dulu yang baik-baik. Baca artikel tentang semua kebaikan, tonton YouTube yang tentang kebaikan, cari informasi tentang kebaikan, hindari yang negatif. Maka nanti akan menjadi kebiasaan circle Bapak Ibu yang selalu positif, selalu baik. Pasti berubah, pasti. Karena hukum semesta tidak pernah gagal. Ya, pikiran kita selalu mewujudkan apa yang kita pikirkan, tidak pernah gagal. Maka untuk mencapai hidup yang menakjubkan tadi, tugas kita adalah berpikir yang positif, ya, berprasangka yang positif, berucap yang positif, berbuat yang positif. Karena kalau yang pertama tadi Bapak Ibu negatif semua nanti. Ya. Maka bangun tidur, ya, langsung Bapak Ibu ucapkan syukur dan latihan senyum 40 kali. Ya, di depan kaca. Nah, harus latihan senyum. Kenapa? Karena Bapak Ibu energi kebahagiaan itu nanti akan menarik semua kebahagiaan hidup yang lain. Dipaksa utangi saya akeh ya luwes, yang penting aku tak guyu terus. Tak bahagia dulu gitu loh. Kan sudah kadung ada hutang nih, sudah kadung ada masalah. Nah, hutang nanti diganti dengan kebaikan, ya. Kalimat umumnya hutang, tapi kalimat yang Pak Niko sampaikan bukan hutang tapi kebaikan. Maka harus dibalas, ya. Kalau Bapak Ibu nggak hati-hati dengan pikiran, nanti takdirnya jadi seperti itu. Karena Tuhan ini sudah memberikan hukum. Hukum ini sudah diberikan di dalam hidup ini, di semesta raya ini. Jadi kalau nasib buruk jangan salahkan Tuhan, kejegur jurang jangan salahkan Tuhan gitu. Wah, ini takdir. Enggak seperti itu. Nah, Bapak Ibu berawal dari pikiran itu tadi. Apa yang Bapak Ibu sangkakan, apa yang Bapak Ibu pikirkan, ini pengaruhnya besar sekali Bapak Ibu. Bisa menjadi takdir kita. Hukumnya jelas tadi, hukum sebab akibat. Hukum tarik menarik. Hukum kausalitas. Konsekuensi dari sebuah perbuatan. Jadi tidak pernah dihukum Tuhan, tidak pernah disiksa Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita tuh hanya terkena hukum itu. Kalau Bapak Ibu ciptakan sebab yang buruk, maka akibatnya akan buruk. Kalau Bapak Ibu ciptakan sebab yang baik, maka akibatnya akan baik. Itu saja, hukumnya itu. Terserah manusia. Hukumnya itu Bapak Ibu. Terserah manusia.
Maka kalau Bapak Ibu berbuatnya tidak baik, ya pasti akan panennya ya sama yang seperti kita lakukan. Ya, jadi pahami hukum ini dan terapkan dalam hidup. Pinginnya apa, inginnya apa, maunya apa dalam hidup. Nah, sesuaikan dengan hukum ini. Aku pinginnya sukses tapi kok ngeluh bendino. Bisa nggak kira-kira? Males mau berangkat aja ngeluh sih kok. Arep njukuk duit saka kantong ya ngeluh sih, mane ra ono sing dijukuk. Gitu ya. Jadi serba ngeluh Bapak Ibu. Nah, itu bahaya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kelas hari ini saya hanya mempertegas saja bahwa untuk hidup yang menakjubkan itu kuncinya hanya ada dua alat di dalam diri kita, pikiran dan perasaan. Bagaimana agar pikiran selalu positif, biar prasangka selalu positif. Jika ini sudah padu, maka Bapak Ibu hidupnya akan menakjubkan. Pasti akan pandai bersyukur, pasti akan mudah mengenal Tuhan, pasti akan mudah memberi maaf, pasti akan mudah menolong membantu orang, pasti akan mudah melahirkan rasa kepedulian bagi orang lain. Kalau orang yang hidupnya sudah seperti itu, pantas gak dimuliakan Tuhan? Pantas. Maka Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama menjadi teman, menjadi keluarga, seperjalanan, ya. Perjalanan menuju kepada kehidupan yang seperti itu tadi. Demikian Bapak Ibu, mungkin kelas hari ini. Ya, terima kasih. Salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng. Nusantara, jaya.